Makanya kami selalu mengadakan kadang-kadang rapat itu bukan hanya jam kantor, tengah malam pun kami rapat, kemudian hari libur pun kami bekerja itu. Iya. Dengar katanya ASN Lingga kalau kerja sama Pak Awi katanya gitu. Oh iya. Siap-siap jangan banyakin ngopi, banyakin kerja. Banyak aja ya. Iya benar. Selamat sore Tribuners, kembali lagi di Tribun Batam Podcast. Iya, sesuai janji kita kemarin sore ya. Iya betul. Kita akan datangkan jam 5 ini tamu istimewa. Surprise ya Pak. Nah, surprise kan. Baru tadi pagi dan tadi siang banyak yang ini. Ini serius sih Pak. Awe mau ke kantor nih kan. Nah, itu dia Pas libur-libur lagi kenapa enggak Pak? Pak Awe. Ternyata serius. Ternyata serius. Boleh di ini Pak diturunin mungkin Iya. biar kelihatan mana sih Bapak Awe ini. Oke. Kasih Pak, alias Welo. lebih rileks gitu. Iya Iya. betul. Bahasa kita kalau anak muda kita anak muda kan itu. Anak muda. Kita manggilnya Pak Awe aja. Pak Awe ya. Izin ya Pak ya. Boleh. Pak Awe. Ya. Oh, sebelumnya kita mengucapin selamat tahun baru Islam ya Oh, Pak. iya. Ya. Buat yang merayakan. Iya untuk yang Selamat Tahun Baru merayakan Islam. selamat tahun baru Islam. Nih gara-gara kedatangan Bapak ini kita datang nih libur-libur ya. Nggak libur-libur ya. Sama. Demi Tribuners loh. Ah. Aduh. Kita tetap online ya. Yang online. Online. Mengudara kita. Kita terus mengudara. Gitu. Bapak alias Welo. Siap. Kalau terkenalnya Bapak Awe. Iya. Iya. Pak asli asal Asli mana? Nah, itu tuh. Asli Dabo Singkep. Oh, Dabo Singkep. Dabo Singkep tuh Lingga kan, Pak? Lingga. Iya. Lingga. Udah pernah ke Lingga belum nih? Belum, sayangnya belum. Belum ya? Iya. Harus. Sebenarnya kita mau ke Lingga Pak. Iya, pengen banget ke Lingga. Berhubung Pak Awe udah ke Bintan, ya udah besok ketemu di Bintan aja. Ah, itu tuh. Iya. Tapi harus ke Lingga. Lingga kan zona hijau. Oh, iya Zona ya. hijau Pak ya? Zona hijau ya. Alhamdulillah. Woi. Ih, sebelum Bapak ke Bintan kita ke sana dulu nih. Nah, iya. Boleh ya, Pak? iya. Pak Awe ini sebelumnya banyak banget ya ini ya menjabatnya. Nit, Banyak. coba Nit. Pak Awi itu pernah jadi direktur, pendiri ini, pendiri ini. Banyak Banyak banget. banget lah. Di Nah. googling aja pasti langsung banyak tuh. Berderet. Teman-teman perlu googling ya. Apalagi teman-teman di Bintan. Nah. Siapa sih Awi ini? Pendiri ini. Makasih. Makasih. Dan saya rasa yang di Google itu dia juga ini Pak. Belum semuanya tuh. Belum semuanya. Karena tadi pas dilihatin oh ini belum semuanya ya. Tuh. Dari pendidikan aja ternyata terakhir kalau di Google tadi itu S1. S1. Ternyata Bapak sekarang udah sampai S3. Iya. S3 Sedang Pak. S3 ya? Sedang S3 Pak ya? Sedang S3. Di mana Pak Awi? Di IPDN. IPDN, S3, S2-nya? S2 di IPDN. S1-nya di Visipol Universitas Proklamasi Proklamasi 45 45 Jakarta. Jakarta. Jakarta ya. Nah, tuh S2-nya Ngambil sekarang. Visipol. Kalau S3 fokusnya kemana Pak? S3-nya Fokus ini? ke pemerintahan juga. Ke pemerintahan. Bapak ini matang betul, serius bener nih. Iya, di pemerintahan Menjadi kayaknya kepala matang daerah banget. serius bener nih. S3-nya aja Belajar ya, ngambilnya terus pemerintah. Nah, ini Terus kalau ini belajar. berguna ya Pak ya. Apa yang dikuliahkan berguna ya untuk di ini ya. Iya. Pak kalau ngomong-ngomong soal ini pasti ada hobi dong, Hobi. ini ya. Pak Awi ini hobinya apa Pak? Saya senang jogging aja. Oh, Yang ringan-ringan. Jogging. Emang sekarang lagi hits tuh Pak. Orang lari-lari. Iya. Iya kan di tengah pandemi ini. Jalan aja kan gitu. Lebih rileks lah. iya, sehat nih Pak Awi ini emang nih. Sehat seger. Alhamdulillah. Semangat banget dari tadi. Terus Padahal- semangat. Padahal udah dari tadi pagi ya, berangkat dari Lingga. Tadi Dari sebelum ke Tribun dari Pinang Pak. Iya, ke Tanjung Pinang sebentar, terus kemari. Oh, ini nanti balik lagi ke Lingga atau ke Bintan? Ke Pinang. Pinang Ke dulu Pinang. baru ke Lingga. Bolak-balik Lingga, Pinang, Batam, Pinang, Lingga. Panjang guys, tapi Panjang. kalian aja. Iya. Perlu dicontoh nih anak muda jangan malas-malesan nih. Pak Awi aja umur berapa nih? Pak Awi ini umur berapa ya? Layanan Semangat 63, 57 bener. 57 ya. 57. Dia S1-nya aja di tahun 89 tuh. Saya masih 2 tahun. Wah, Kamu masih dokter segini nih. Bapak udah sarjana aja. terus semangat belajarnya terus ya. Iya, benar. Masih ngambil S3 lagi.
Pak, kalau sekarang kan kita ngebahas, nah ini sesuai dengan apa judul kita nih, Iya. dari Lingga ke Bintan. Tapi Seru. iya. Sebelum ke Bintan kita ngomongin Lingga dulu. Iya nih. Ya, oke. Pak Awe izin Pak, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Lingga saat ini kondisi gimana Pak? Saya alhamdulillah sekali ekonomi tidak banyak yang berubah. Walaupun kita tahu pandemi COVID ini sangat mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat luas. Tidak banyak berubah. Tidak banyak Artinya berubah. Alhamdulillah semua masih berjalan normal. Kemudian masyarakat masih enjoy saja bekerja. Apalagi daerah kami kan termasuk daerah yang zona hijau. Iya. Kalau ngelihat dari Lingga, kan saya belum pernah ke Lingga nih, ya kan Pak? Cuma tahunya kalau pemandangan di Kepri itu yang paling bagus di Lingga. Lingga, indah katanya ya, gitu. indah. Ada sawah tuh ya di sana katanya. Iya benar. Apa emang potensinya apa di Lingga itu Pak? Kami betul-betul sekarang fokus kepada sektor pertanian, sektor perikanan, peternakan, kemudian pariwisata. Oh, kalau pariwisata pantainya tuh. Pantai, alam, kemudian pegunungan, Ada pegunungan? kemudian Ada gunung katanya. situs sejarah. Kalau Gunung Daik, makanya Mbak Nita harus ke sana. Oh iya tuh. Kemudian yang unik itu kan di tempat kami kan ada sumber air panas itu. Belerang. Itu banyak orang-orang dari luar juga datang. Makanya Mbak Nita ke sana dengan Mas Danang itu langsung terapi di sana itu. Tunggu, pertanyaannya kalau Enggak, Pak Awi masih di sana enggak nih? Kita ke sana udah di Bintan. iya, kalau ngomongin air panas kan pasti di sana cuaca dingin berarti Pak? Enggak ya suhu? Enggak juga. Enggak harus. juga ya? Enggak. Padahal di sana enggak ada Enggak ada gunung berapi ya. kan. Oke. Tapi itu ada barelang? ada sumber air panas, kemudian ada barelang di sana. Sering orang gunakan untuk terapi itu. Iya. Saya besok cuti ke sana Pak. Ya. Iya. Tapi kalau selama ini Pak Awi mengelola Lingga itu kalau dari sektor unggulannya itu apa Pak? Yang jadi andalannya itu apa? 4 sektor tadi. 4 sektor tadi. Tapi yang betul-betul sudah berkembang kami kan sekarang pertanian, peternakan. Betul-betul. Nah, Iya. kami sudah bikin desain untuk kekuatan pembangunan ekonomi masyarakat ke depan itu pada 4 sektor unggulan ini. Jadi tentu bukan hanya potensi saja, tapi kami juga mempersiapkan SDM. Makanya kami mendirikan di sana itu politeknik yang menjalankan 3 prodi, pertanian, perikanan, peternakan. Oh, sudah ada politeknik Pak? Sudah atau rencana? Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan 10 ini kita sudah penerimaan mahasiswa baru. Jadi penerimaan mahasiswa baru untuk tahun pertama ini semua kita gratiskan itu. Ya, alhamdulillah. Gratis Pak, gratis. Barangkali ini tidak menyebut bahwa ini luar biasa. Tidaknya ini satu-satunya di Provinsi Kepri yang punya politeknik yang berbasiskan 3 prodi ini. Iya. Berarti yang untuk anak-anak muda di sana yang mau cari kuliah nggak perlu lagi ke Batam. Ke Batam ya? Sini, Iya. Benar. Jadi di Lingga ada walaupun kami dalam kelas terbatas karena kemampuan APBD kami kecil, jadi tahun ini kami memberikan beasiswa itu kepada 45 orang terbaik untuk 3 prodi ini. Dan saya juga kemarin sudah bicara sama Pak Gubernur mungkin bisa difasilitasi anak-anak daerah yang berminat untuk 3 bidang prodi ini, silakan datang ke Lingga belajar. Jadi artinya kami sadar keterbatasan SDM ini sangat mempengaruhi kemampuan kita mengolah sumber daya ya, yang Pak, ya. ada. Nah, itu bukan mendesak. Iya. Alhamdulillah DPRD pun sepakat dengan ini dan sehingga kami punya komitmen untuk betul-betul merealisir ini dan alhamdulillah Oktober ini kita sudah menyelenggarakan pendidikan itu. Iya, berarti Pak Awi ini concern betul ke SDM. Memang suatu daerah kalau SDM-nya. dia punya potensi apa tapi SDM-nya nggak bagus ya gimana mau ngelola ya Pak ya? Artinya SDM yang unggul yang bisa menjawab semua persoalan-persoalan pembangunan ke depan itu. Kalau dari pariwisatanya apa yang dikembangkan? Pariwisata kami betul-betul sekarang ini kan sudah punya objek wisata seperti keindahan panorama Pulau Berhala, kemudian air panas tadi, kemudian festival Gunung Daiknya sebagai ikon, kemudian keindahan pantai-pantai di Benan, kemudian di Pulau Katang dan baru-baru ini kan Bapak KSP datang ke tempat kami dengan konsorsium yang membangun resort itu
luar biasa sekali. Kita harapkan memang dengan keunikan yang dijual itu menjadi daya tarik sendiri ke Lingga. Nah, kalau lihat potensi itu kan berarti Pak Awe kan akan konsen betul bagaimana menarik investasi kan Pak. Maksudnya butuh itu kan. Bagaimana selama ini apa yang sudah dilakukan Pak Awe ketika mengelola Lingga itu untuk menarik investor Pak? Ya, saya betul-betul concern memang tidak mungkin membangun suatu kabupaten dengan karakteristik kepulauan seperti Lingga itu dengan 604 buah pulau kita asal-asalan kalau tidak terkonsep. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah, apakah itu dari pusat, dari provinsi maupun APBD sendiri, nggak jalan ini program. Makanya saya menyadari itu, kita buka kesempatan investor untuk berinvestasi, di mana kita memberikan pelayanan cepat, kemudian yang sederhana, kemudian tidak berbeda dan murah sekali. Dan saya katakan bahwa investasi yang masuk ke Lingga saya pastikan itu pasti gratis dalam pengurusan perizinannya. Gratis? Ya, gratis semua perizinan. Untuk perizinan. Oke, Ya. untuk perizinan ya. Alhamdulillah. Berarti tadi ada berapa? 604 pulau ya? 604 pulau yang berpenduduk sekitar 98 pulau lah. Besar dan kecil. Ya, kemudian penduduk kami data terakhir dari Dukcapil itu sekitar 102.000 lebih jiwa. Iya, 604 pulau ya? Ya. Itu Bapak udah jalanin semua pulau? Alhamdulillah Sudah. kalau pulau-pulau itu sudah tersisir lah sudah. Karena sebelumnya kan saya memang di sana juga ketua DPRD yang pertama. Oh. Jadi memang sering belusukan daerah-daerah itu. Iya, nggak tiba-tiba baru kemarin jadi Iya. jadi bupati Iya, di iya, Lingga. iya. Udah lama ya memang asalnya Iya. juga dari sana. Alhamdulillah. Ya, Pak? Iya. Itulah yang kayaknya jadi Pak Awe ini jadi percaya diri Iya. ke Bintan. Tapi itu Jadi ujian medan perang di Lingga. jadi saya mau tanya itu bentar Pak. Nanti Tapi aja. bentar dulu, saya masih mau ini ke tentang Lingga nih. Betul. Pak, kalau Raihan kan tadi udah dari segi pertanian, peternakan Iya, ya kan? perikanan. Nah, itu untuk proyeksi atau Raihan penerimaan PAD-nya sendiri. Tahun ini gimana Pak? Iya, Pak. Saya kemarin memulai 4 tahun yang lalu. PAD kami itu baru sekitar 18 miliar saja satu tahun. Kecil sekali. 18 miliar. 18 miliar untuk tahun pertama saya. Tapi alhamdulillah proyeksi kami pada akhir tahun ini itu akan tembus 49 sekian miliar. Oh. 49. Dari target berapa Pak, tahun ini? Target kami tahun ini hanya 39. Artinya proyeksi Pak Awe 100% lebih ya? Ya, kami sekarang kan kenaikannya kan dari 18 miliar sampai 49 miliar kan luar biasa sekali itu, sudah 300 lebih persen. 300% lebih. Ini sejarah tertinggi dari rekor pencapaian PAD kami selama 16 tahun Kabupaten Lingga terbentuk. Tapi kan itu masih tapi Bapak optimis memang 49 tuh memang. Saya optimis, saya sangat optimis sekali sebab ada beberapa hal-hal yang membuat optimisme kami itu betul-betul itu akan tercapai dan bahkan insya Allah akan melampaui target. Karena semua sektor sekarang bergerak, perikanan bergerak, pertanian bergerak. Sekarang coba lihat pertanian kami luar biasa sekali, kami kemas. Iya. Betul-betul pada kekuatan kemandirian pangan untuk masyarakat setempat. Walaupun masih spot-spot, tapi setidaknya ini sudah mulai terbentuk, sudah terbangun suatu sistem. Itu yang paling penting sekali daripada Sistem ya. Iya. Ya kalau program Jokowi beberapa waktu yang lalu termasuk mengerahkan Polri untuk menjaga ketersediaan pangan. Ya, kekuatan pangan. Apalagi di pandemi ini kan diproyeksikan ke depan kan akan ada krisis pangan katanya kan gitu. Iya. Kalau lihat Lingga itu kan kita dengar beberapa berita, sering ada berita di Lingga itu memang jadi produsen beras di Kepri ya Pak. Kami sudah itu gimana itu? mulai optimisme kami bahwa suatu saat nanti kami sampai ke arah itu. Sekarang sudah beberapa desa sudah menuju desa mandiri. Artinya kalau dulu mereka beli beras, sekarang jangan coba-coba tawar beras karena nggak laku. Karena mereka bisa produksi sendiri beras. Ada beberapa desa yang sudah swasembada sendiri. Dan ini menjadi contoh untuk lain bahwa di tengah-tengah
euforia kemarin ketika kami di awal-awal mengatakan bahwa ini salah satu sektor andalan kita untuk menekan laju inflasi, di mana orang dengan pesimismenya karena kami tidak punya tradisi itu, saya yakinkan. Alhamdulillah hari ini kami sudah sedikit terbantu dan masyarakat sudah yakin, kemudian ada subsidi bantuan-bantuan dari pusat untuk mendongkrak sektor pertanian kami lebih maju lagi. Makanya saya bilang ke depan itu kita sudah harus fokus kepada SDM masyarakat dan orang-orang yang bisa dijadikan inovator. Makanya kami bikin suatu perguruan tinggi tadi politeknik. Politeknik ya. Inilah jawabannya. Iya. Dan ini merupakan investasi untuk jangka panjang nanti. Mungkin 5 tahun ke depan kami sudah luar biasa sekali di sektor itu. Jadi obsesi saya ketika orang berbicara tentang pertanian yang unggul, peternakan yang unggul, perikanan yang unggul, mereka wajib belajar ke Lingga nantinya. Wih, Kayaknya sudah terplan sekali sama Pak ya. Di Batam nggak ada pertanian. Maksudnya nggak ada sawah, nggak ada padi, nggak ada beras. Di Bintan ada nggak? Nggak ada ya. Bintan juga nggak ada. Bintan ada, Di potensi Pulau Bintan ada. ada. Tapi bukan Potensi besar di situ Mas Danang. Tapi maksudnya sampai hari ini belum produksi Sudah ada ya? juga, cuma kan kita harus membangun sistem sekarang. Kalau tidak tersistem kan ini terbiarkan masyarakat juga tidak bisa mandiri. Dan pemerintah harus hadir dalam hal-hal seperti ini. Nah, petani itu kan sebetulnya tidak susah. Political will yang kuat dari pimpinan, kemudian keinginan masyarakat betul-betul serius itu, insya Allah sukses ini. Nah, kita juga menyadari sulitnya sektor pertanian berkembang dan tumbuh di Kepri ini apa? Karena keterbatasan kita dalam penyediaan pupuk, penyediaan benih, kemudian keterbatasan tenaga-tenaga penyuluh. Dan itu harus kepala daerahnya yang ya kita harus punya political will yang kuat terhadap itu. Iya. Nah, ini memang kepala daerah seperti saya menyadari bahwa kalau lihat selintas membangun sektor ekonomi dari sektor pertanian ini bukan hal yang begitu populer. Tapi saya yakin ini mampu mendongkrak ekonomi masyarakat. Jadi ketika sektor pertanian, sektor perikanan kita tumbuhkan di situ pertanian, ini setidaknya akan dapat menekan angka inflasi, kemudian masyarakat terus bergerak ke arah menuju ke kesejahteraan itu. Dan ini harus kita lakukan bersama. betul. Sebetulnya alias Willow kan bukan orang yang hebat, tapi saya baru membangun orang-orang tim yang betul-betul serius dan tim yang mau bekerja tanpa terikat dari jam-jam kantor. Makanya kami selalu mengadakan kadang-kadang rapat itu bukan hanya jam kantor, tengah malam pun kami rapat, kemudian hari libur pun kami bekerja itu. Iya. Dengar katanya ASN Lingga kalau kerja sama Pak Awi katanya gitu. Siap-siap jangan banyakin ngopi, banyakin kerja. Iya benar. Karena sudah ini semua ya sudah terprogram semua. Tapi kalau untuk yang diprogramkan itu memang apa? Dari awal nih misalnya Bapak menjabat kemarin terpilih. Ya karena sudah berjalan semua. Pertama kali itu orang kan susah untuk menyesuaikan. Ini sekarang mungkin kejutan atau ini mungkin panas-panas teh ayam awe ini. Tapi saya betul-betul konsisten, saya betul-betul fokus. Makanya akhirnya mereka terbiasa walaupun berat, walaupun ada apa. Nah ini memang tantangan ke depan itu memang bagaimana memberikan motivasi, kemudian memberikan appreciate kepada orang-orang yang telah terjun kepada kerja-kerja yang di luar jam kantor ini. Nah itulah barangkali kita membangun kekuatan ya sinergitas di situ yang paling penting. Saya kalau ini menurut saya Pak Awi, saya sih melihat ini apa yang dilakukan Pak Awi ini strategis banget nih. Jadi kalau ngomong Bintan sama Lingga itu sebenarnya karakter daerahnya hampir sama. Sama. Bener nggak Pak? Sama. Nah sejarahnya juga dulu kita memang satu rumpun. Gitu. Iya, maksudnya termasuk secara karakter tanah, ini daerahnya. Iya. Kayaknya jualan Pak Awi di Bintan nanti jualan Lingga kemarin deh. Ya karakteristiknya sama. Cuma pendekatannya aja barangkali. Nah, mungkin pendekatannya. Dan saya yakin juga Pak Apri juga sudah melakukan hal itu. Jauh sebelumnya Pak Ansar juga melakukan itu. Barangkali ini masyarakat kadang-kadang memang rindu hal-hal yang lebih dekat dengan mereka. Jadi memperpendek jarak, kemudian hadir dan bekerja bersama mereka. Ini barangkali yang diinginkan oleh masyarakat. Tadi kalau kata Pak Awi kan 5 tahun kita udah bisa merasakannya. Tapi Pak Awi
Ya? 5 tahun nggak di situ lagi mungkin. 5 tahun ini 5 cukup tahun. ya. Iya, betul. Udah di Bintan mungkin. Oh, pindah ya. Iya. Pindah Nggak- kamar Mbak Nita. Nggak merasakan apa yang diinikan. mungkin. Iya, tapi Iya. kalau mungkin soal perikanan, terus aku malah mikirnya kayak tadi sawah, pertanian itu kayaknya jangan-jangan memang mau jadi bahan jualannya Pak Awi di Bintan. Nanti di Karakteristik Bintan, sama, Bintan 5 tahun ke depan tiba-tiba udah banyak sawah aja nih. Udah produksi beras sendiri Iya, ya. iya. Siapa sih nggak mau ada beras ya? Iya benar. Pak kalau apa? Ya inilah kita udah mau masuk lah nih ke Bintan. Ya, Karena kita- ujung-ujung di Bintan. Iya, karena tadi Bapak bilang 5 tahun udah nggak, Bapak pasti udah nggak ke situ lah. Bapak udah ke Bintan ya kan. Filosofinya begini. Gimana, Ketika Pak? saya dibeli telur, sebiji telur. Jadi kalau telur itu saya makan sekarang ini bikin telur setengah matang, itu energi bagi saya. Oke. Tapi ketika telur ini saya coba tetaskan, di situ saya melahirkan seorang kader. Dan kader ini yang menggerakkan semuanya. Nah, itulah kehidupan. Filosofinya gue gitu. Mantap. Jadi telur itu tidak usah saya makan, menjadi energi bagi saya sendiri, tapi saya tetaskan akhirnya menjadi energi untuk kehidupan masyarakat. Nah, itu kaderisasi. Makanya di Lingga dilanjutin kadernya Pak Awi. Kader nih. Iya. Mas Danang begini, artinya ketika kita sudah setiapkan pondasi keekonomian infrastruktur yang kuat, kemudian sudah melahirkan kader-kader kepemimpinan, untuk apa kita bertahan lagi di situ? Walaupun kesempatan itu lebih besar di situ. Jadi Betul. saya bukan termasuk orang yang haus kekuasaan, tapi saya ingin ada regenerasi kepemimpinan yang baik itu. Ya kenapa nggak 2 periode kan bisa nanti baru di kader ya. Semua orang banyak begitu, tapi saya pikir sudah cukup pengabdian saya di situ dan kader saya yang akan saya lahirkan itu sudah bisa mengerti arah kemana Lingga itu akan dibawa. Saya kan kader saya kuat, dia lebih punya kesempatan waktu, dia seorang anak muda yang energik, yang low profile dan mau bekerja keras. Itu sudah cukup. Siapa dia, Pak? Hah? Siapa dia? Saya tidak menyebut.